Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaallah Bapak-bapak, Ibu-ibu serta adik-adik. Kita akan sambung pelajaran kita masih seputar adab kepada malaikat. Dan kita sebelum membahas adab kepada malaikat, kita membahas hubungan malaikat dengan manusia. Dan kita sudah membahas beberapa hubungan, di antaranya yaitu hubungan yang wajib dan juga ada hubungan-hubungan yang disyaratkan. Dan malam ini kita akan melihat hubungan malaikat dengan kita, yaitu alaqatul mahabbah, hubungan berdasarkan cinta atau kasih sayang. Jadi malaikat ini selain berhubungan dengan manusia dengan hubungan yang wajib itu contohnya dia harus mencatat amal baik, dia harus menanyakan di alam kubur. Ada hubungan yang sifatnya disyaratkan, kalau kita melakukan sesuatu baru mereka akan mencatat pahala, seperti mendatangi masjid di hari Jumaat. Siapa yang lebih awal datang maka dia mendapatkan pahala lebih, dan yang datang setelah khatib berada di atas mimbar maka malaikat tidak mau mencatat apapun pahala untuknya. Di jamaah belaka Allah, kita akan lihat ada hubungan yang bernama hubungan kasih sayang antara malaikat dengan manusia. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, Iza ahabballahu al-'abda nada Jibril. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril. Lalu Jibril diberitahu bahwa Allah mencintai hamba itu. Lalu Jibril dikatakan kepadanya oleh Allah, Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Fayuhibbuhu Jibril. Lalu Jibril akan mencintai hamba yang dicintai Allah. Fayunadi Jibril fi ahli sama'. Lalu Jibril berseru kepada semua penduduk langit. Artinya Jibril berseru kepada semua malaikat yang lain. Lalu Jibril berkata, Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah
mencintai fulan, maka cintailah fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama', maka semua penduduk langit mencintai fulan. Summa yudha' lahu al-qabul fil ard, lalu kemudian rasa cinta itu dititipkan ke dalam hati semua penduduk di muka bumi ini. Begitu hadis yang menceritakan tentang Jibril dan seluruh malaikat bisa mencintai hamba dengan syarat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian selain daripada cinta secara umum, juga malaikat mencintai para penuntut ilmu. Malaikat ini mencintai para penuntut ilmu, dan ini berdasarkan beberapa hadis, di antaranya an Safwan bin Assal al-Muradi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tud'a ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlu. Sesungguhnya malaikat mengepakkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu, ridham bima yatlu, karena ridha mereka terhadap orang yang menuntut ilmu. Makanya orang menuntut ilmu ini di dalam kasih sayang malaikat. Malaikat melindungi, maksud mengepakkan sayap, walaupun malaikat bersayap, tapi maksudnya adalah malaikat melindungi, merahmati, memberikan doanya kepada para penuntut ilmu. Makanya ini adik-adik ini kalau datang ke pesantren sedang berada di dalam lindungan sayapnya para malaikat. Syaratnya jangan minta-minta pulang seminggu sekali. Jadi jangan sampai malaikat pun bosan melihat kita minta pulang terus-terusan. Ini setiap Jumaat minta pulang, setiap Jumaat minta pulang. Itu malaikat akan menutup sayapnya kembali. Karena orang yang menuntut ilmu itu sebenarnya membutuhkan pengorbanan, dan tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Orang kaya merasa nikmat setelah melalui kemiskinan. Orang pintar tidak merasakan nikmatnya ilmu kecuali dia menuntut. Jadi kalau hanya pintar dari kecil, tidak menuntut, begitu saja tiba-tiba dapat ilmu, tidak ada nikmatnya. Nikmatnya ketika seorang penuntut ilmu rajin, walaupun dilahirkan dalam keadaan kurang-kurang pintar, rajinnya dia didayah di pesantren, itu adalah salah satu kelezatan ilmu, dan di situ keberkahan, dan malaikat menyayangi orang-orang yang begini. Seluruh orang tidak ada yang mendapatkan ilmu kecuali dengan menuntut, kecuali orang-orang yang diberi izin oleh Allah seperti para nabi. Nabi Muhammad tidak menuntut, karena ilmu yang didapatkan langsung dibenamkan Allah di dalam hatinya. Nabi Muhammad tidak menghafal Quran, tapi Quran dibenamkan ke dalam kepalanya. Kita disuruh hafal Quran supaya menikmati hasil yang kita hafal. Kalau dari lahir begitu lahir langsung terhafal, di mana nikmat perjuangannya? Enggak ada nikmatnya. Kalau ikut lomba langsung menang, enggak usah ikut lomba, di mana nikmatnya? Ini ada lomba misal, kata juri, udah enggak usah ikut, kamu juara 1 saja. Nikmatnya di mana?
Enggak ada nikmatnya. Nikmat itu ketika berjuang. Makanya surga itu dititipkan Allah kepada para pejuang. Apa kata Allah? Afahasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira begitu mudahnya masuk surga, sedangkan Allah perlu mengujimu untuk mengetahui siapa yang paling kuat perjuangannya di antara kamu. Nah, disitulah seninya menuntut ilmu. Menuntut ilmu di dalam kasih sayang malaikat itu adalah orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan ilmu. Imam Nawawi tidak sempat menikah, meninggal umur 45 tahun, sibuk dengan menuntut ilmu. Jadi sudah mendapatkan nikmatnya, sehingga di dalam sirah perjalanan hidup beliau itu disebutkan bahawa beliau sampai membaca di tengah malam dan diperingatkan oleh ibunya jangan sampai larut malam, tapi beliau tidak tahan, sehingga beliau menutup lilin. Jadi lampu yang beliau hidupkan supaya ibunya tidak mengetahui bahwa beliau sedang membaca di kamarnya, agar cahaya enggak keluar. Itu lampu diletakkan setelah disusun kitab-kitab. Jadi kitab-kitab disusun letter L, diletakkan cahaya, ditutup dengan kitab paling atas agar lampu tidak keluar, sehingga ibunya tidak mengetahui bahwa beliau sedang membaca. Itu kelezatan menuntut ilmu. Hari ini sama juga bercahaya, tapi cahaya HP. Jadi sibuk dipikir guru sedang membaca, padahal HP dibawa ke dayah. Ini bukan dilindungi oleh malaikat, dilindungi oleh syaitan. Dan biasanya enggak ketahuan itu, di dayah bawa HP diam-diam, lalu mainnya diam-diam di tengah malam. Kadang-kadang enggak ketahuan, sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan enggak ketahuan, karena ditutupi oleh syaitan. Sesama syaitan tidak boleh saling mengganggu, maka enggak dibuat ketahuan itu. Jadi inilah cinta malaikat kepada para penuntut ilmu. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, seandainya dia meninggal dunia, maka matinya dalam keadaan mati seperti mujahid fi sabilillah. Mati dalam keadaan mendapatkan pahala syahid. Allah sendiri pun telah mengatakan, falaula nafara min kulli firqatin, jangan semuanya ikut perang, kata Allah. Sisakan orang untuk menuntut ilmu agar bisa menyebarkan agama ini. Jadi begitu besarnya manfaat orang-orang yang menuntut ilmu. Ini kalau tidak ada penuntut ilmu, maka agama ini padam, tidak ada yang meneruskan. Jadi ini hubungan malaikat termasuklah mahabbahnya kepada para penuntut ilmu. Ada kalanya orang menuntut ilmu melalui pengajian-pengajian, tidak di pesantren. Mungkin di antara bapa-bapa ada yang suka ikut pengajian, itu pahalanya juga sama dianggap dengan menuntut ilmu. Walaupun sebesar apa perjuangan, sebesar itulah pahalanya. Inna 'azamal bala ma'a 'azamil jaza'. Inna 'azamal jaza' ma'a 'azamil bala. Sebesar apa pahala disesuaikan dengan perjuangan. Tentu yang di pesantren enggak pulang-pulang, makan ala kadar, mandi kadang-kadang begitu sederhananya, tidak bisa mewah. Kemudian tidur pun diatur
oleh dayah, jam 10 baru boleh tidur, jam 11 setelah pulang dari pengajian. Ini tentu seberapa besar perjuangan, begitulah dapat pahala. Sedangkan yang ikut pengajian itu disebut menuntut ilmu, juga di dalam naungan malaikat. Namun jangan berharap dapat pahala besar sekali seperti anak-anak pesantren dapat. Karena kita yang ikut pengajian tentunya setiap langkah dihitung. Tapi pulang ni selesai pengajian 7:30 Isya. Setelah solat Isya pulang. Setelah itu langsung tercampak di atas kasur. Yang di pesantren enggak boleh tidur dulu. Tentu berbeda perjuangannya. Namun walaupun begitu, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu allazi shalla fihi ma lam yuhdis taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Malaikat tetap mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu menunggu di tempat solatnya sambil menunggu solat berikutnya. Ini contohnya seperti kita, Bapak Ibu, dari maghrib enggak pulang, sambil menunggu Isya kita sedikit menuntut ilmu, kita mengingat-ingat Allah dan Nabi, membicarakan tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Selama dia masih berada di tempat solatnya dan tidak berhadas, maka selama itu malaikat mendoakannya. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, ya Allah sayangilah orang ini. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah orang ini. Ya Allah sayangilah orang ini. Nah, ini doa ini untuk kita yang menunggu salat Isya sambil menuntut ilmu. Jadi kita di dalam doanya para malaikat. Baik, berikutnya hubungan malaikat dengan kita juga termasuk malaikat akan membantu para pejuang di medan perang. Ini pasukan-pasukan dari langit itu Allah bisa turunkan dan pernah diturunkan. Dalam perang Badar Allah menyebutkan tentang turunnya malaikat untuk membantu pasukan perang. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran 123 sampai 125. Allah katakan bahawa wa laqad nasarakumullah bi badri wa antum azillah. Kata Allah, Allah telah menolong kalian di dalam perang Badar di saat kalian merasa lemah. Apa yang Allah lakukan? Nanti di dalam ayat ini Allah mengatakan alay yakfiyakum ayumiddakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzalin. Bukankah Allah telah mencukupkan kalian dengan diturunkannya 3.000 malaikat? Allah turunkan 3.000 malaikat untuk menolong pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan perang Badar itu pasukan musuh kocar-kacir, padahal orang Islam pada waktu itu jumlahnya sedikit sekali. Begitu diturunkan malaikat sejumlah 3.000 orang, tiba-tiba pasukan musuh dikacaukan dengan angin yang sangat kencang dan porak-porandanya pasukan mereka. Tanpa bertarung di saat itu, tanpa bertarung langsung dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Allah yang katakan telah diturunkan 3.000 malaikat. Jadi ini pasukan-pasukan dari langit, dan ini berlaku kapanpun sesuka-suka Allah. Dalam perang Bosnia waktu itu dengan Yugoslavia. Jadi di dalam perang itu saya baca di dalam buku tentang perang itu pasukan-pasukan Bosnia melihat keanehan-keanehan
yang terjadi di tengah-tengah perang. Termasuklah helikopter yang diterbangkan oleh pasukan Yugoslavia itu dikerumuni oleh burung-burung merpati sampai merusak baling-baling helikopter. Saya baca Pak di dalam buku tentang perang itu, dan beberapa kali mereka melihat ada pasukan-pasukan tidak dikenal, pasukan-pasukan tidak dikenal yang membantu perjuangan orang-orang Bosnia. Nah, waktu perang di Poso, perang Poso antara Muslim dengan Kristen, Muslim memakai ikat kepala putih, yang Kristen memakai ikat kepala merah. Saya baca keterangan dari penduduk yang mengungsi di masjid waktu penyerangan di hari Idul Fitri, ingin menyerang masjid di hari Idul Fitri, di dalamnya anak-anak dan perempuan-perempuan mengungsi ke situ. Tiba-tiba dikepung oleh pasukan Kristen yang berikat kepala merah, berkepala ikat merah, berikat kepala merah betul. Tiba-tiba mereka mundur dan melarikan diri, dan ini disaksikan oleh banyak orang dari dalam masjid. Kenapa mereka tiba-tiba mundur? Setelah beberapa hari kemudian ditemukan keterangan dari pasukan Kristen, mereka melihat ada orang hampir mencapai 1,000 orang keluar dari masjid itu. Saya lupa nama masjidnya, memakai jubah putih, keluar dengan senjata, parang, pedang di tangan, lengkap keluar dari masjid menghalau pasukan-pasukan Kristen tersebut. Nah, itu bisa jadi adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan malaikatnya. Nah, jadi kenapa enggak semua perang aja dikirim malaikat biar kita menang terus-terusan? Kalau kita dikirim malaikat terus-terusan untuk memenangkan pertempuran, maka kita ini susah sekali masuk surga. Padahal perang itu adalah jalan paling mudah untuk menjadi syahid. Kalau belum perang dihadapi oleh malaikat, perang lagi dihadapi lagi oleh malaikat, di mana nikmatnya masuk surga? Dan kita tidak temukan syahid. Kalau begitu tinggal duduk-duduk saja tunggu-tunggu malaikat turun, kan begitu. Nah, tapi Allah turunkan di detik-detik yang pasukan-pasukan mujahidin membutuhkan pertolongan Allah. Nah, ini juga hubungan antara malaikat dengan manusia. Berikutnya juga hubungan yang berupa doa'uhum ala may yu'zil mu'min. Malaikat juga mendoakan orang-orang yang disakiti dari kalangan kaum mukmin. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man asyara ila akhihi bihadidatin, barang siapa yang mengacungkan pedang atau mengacungkan parang atau apa saja senjatanya kepada saudaranya, jadi ingin membunuh saudaranya yang mukmin, fa innal malaikah tal'anuhu wa in kana akhahu li abihi wa ummi. Jadi ketika kita disakiti oleh saudara kita dengan mengacungkan pedang atau parang, maka di saat itu malaikat melaknat orang yang mengacungkan parang tersebut. Dilaknat oleh malaikat, walaupun yang mengacungkan parang tersebut adalah saudara kandung kita sendiri. Nah, ini menunjukkan bencinya malaikat dan mendoakan agar orang itu terlaknat. Jadi ini apa ini? Hadis ini menunjukkan malaikat ikut merasa prihatin dengan kita yang disakiti. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengacungkan pedang kepada saudara haram, menakut-nakuti saudara kita sesama mukmin dengan alat apapun haram. Makanya salah satu daripada adab masuk ke masjid, kalau membawa panah itu tidak
disuruh tutup mata panahnya, membawa tombak disuruh tutup mata tombaknya, tidak boleh terbuka. Jadi kalau pedang disarungkan, tidak boleh terhunus. Itu kalau masuk ke masjid, karena jangan sampai menyakiti perasaan dan menyakiti orang-orang yang sesama mukmin. Nah, ini membuktikan malaikat melaknat orang-orang yang membenci sesama mukmin. Dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, "Man sabba ashabi," barang siapa yang mencaci maki sahabatku, kata Rasulullah, "fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang mencaci sahabatku, maka sungguh dia mendapatkan laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Jadi malaikat melaknat orang yang suka mencaci sahabat. Dan tentu kita tahu bahawa pekerjaan ini dilakoni oleh orang Syiah. Hari ini orang Syiah membalikkan fakta, seakan-akan yang ahlu sunnah menyakiti mereka, mendiskreditkan mereka, sampai sejarah diputar balikkan oleh mereka. Mereka sampai menuduh Umar bin Khattab yang membunuh Fatimah, anak Rasulullah. Jadi Fatimah berada di belakang pintu ketika Umar ingin menyerang ke dalam rumah Ali. Dibalikkan cerita. Ini yang anehnya hari ini, itu ada seseorang yang memberi pengajian sedang viral di YouTube bernama Buya Syakur, seorang kakek tua bernama Buya Syakur, mungkin tidak layak dipanggil kiai. Itu mencoba membolak-balikkan sejarah, termasuk yang dia kutip adalah sejarah-sejarahnya orang Syiah. Jadi dia yang meyakini bahwa Fatimah terbunuh karena Umar bin Khattab. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuklah mengkafir-kafirkan sesama muslim. Ini termasuk bahagian daripada cacian-cacian yang tidak dibenarkan. Dan yang terakhir, hubungan malaikat dengan manusia, yaitu dhallal malaikah ala syahid. Malaikat senantiasa melindungi, menyayangi, mendoakan orang-orang yang mati syahid. Ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, "Lamma qutila abi," di saat ayahku terbunuh, kata Jabir, "ja'altu akshifu sawba an wajhihi," aku membuka kain penutup wajahnya, "abki," lalu aku menangis, "wa yanhauni anhu," sahabat-sahabat melarang aku menangis, "wan nabi la yanhani," sedangkan nabi sendiri tidak melarangku, "faja'alat ammati Fatimah tabki," lalu bibiku yang juga bernama Fatimah mulai menangis. Faqala nabi, lalu Rasulullah berkata, "tabkin aw la tabkin," kalian ini, kamu ini mau nangis mau enggak nangis? "Mazalat malaikah tudilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuhu," kalian mau nangis mau tidak nangis, malaikat melindungi jenazah ini, merahmati jenazah ini dengan sayap-sayapnya sampai kalian mengangkatnya dari rumah ini lalu menguburkannya. Ini menunjukkan apa? Malaikat ini paling sayang kepada orang yang mati syahid, sesayang dengan orang yang menuntut ilmu, tapi benar-benar menuntut ilmu dan benar-benar syahid. Jadi malaikat memenuhi rumah orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Makanya ada kisah Sa'labah bin Abdurrahman yang tidak sengaja melihat aurat perempuan, lalu kemudian karena rasa takutnya dan rasa malunya dan menyesalnya, dia mengasingkan diri ke
perbukitan. Sampai Rasulullah tidak melihatnya di masjid. Lalu Rasulullah bertanya, "Kemana Abdurrahman? Kemana Sa'labah?" Dia ada dua Sa'labah, Sa'labah bin Hatim, Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Hatim yang sering kita dengar cerita dari SD, yang miskin kemudian kaya, tidak mau bayar zakat. Nah, Sa'labah bin Abdurrahman kemudian dikasih tahu oleh sahabat, dia di perbukitan ya Rasulullah. Dia tidak berani turun ke sini, malunya dia kepadamu ya Rasulullah, karena tidak sengaja melihat aurat perempuan. Kata Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf, jemputlah dia. Disuruh jemput, dan dia ternyata sudah sakit. Sudah hampir 40 hari di bukit, enggak berani turun karena malunya kepada Allah dan Nabi. Ketika turun sakit dan Nabi mengunjunginya. Ketika Nabi datang ke rumahnya, Nabi meletakkan kepalanya di atas kepala Nabi, di atas paha Nabi. Lalu Nabi bertanya, "Apa yang engkau inginkan ya Abdurrahman, ya Sa'labah?" Kata Sa'labah, "Mohonlah pertolongan, mohonlah kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku. Itu dosa tidak disengaja." Jadi Nabi berkata, "Baik, aku mohon kepada Allah." Lalu Nabi pulang. Setelah Nabi pulang, Jibril langsung turun memberi kabar kepada Nabi, kasih tahu Sa'labah dosa-dosanya semua telah dihapuskan. Langsung Nabi mengutus seseorang mengatakan kabar itu kepada Sa'labah. Begitu Sa'labah mendengarkan kabar itu, dia berteriak, dan saking bahagianya dia meninggal. Begitu meninggal, dikasih tahu ke Nabi, Sa'labah telah meninggal setelah mendapatkan kabar itu. Lalu kemudian Nabi mempersiapkan segala urusan untuk jenazah Sa'labah. Nah, ketika Nabi ke rumah Sa'labah, sahabat sudah berkumpul dan Nabi jalan berinjit-injit, seperti tidak bebas berjalan menuju ke dalam rumah. Di situ sahabat kemudian bertanya ke Nabi setelah keluar Nabi dari rumah, "Kenapa engkau berjalan berinjit-injit? Padahal kosong, diberi jalan oleh sahabat, tapi Nabi berinjit-injit, susahnya mencari tempat untuk menapakkan kaki." Kata Rasulullah, "Kalian tidak bisa melihat apa yang aku lihat. Sesungguhnya aku jalan berinjit-injit karena penuhnya rumah Sa'labah dengan para malaikat yang mengunjunginya." Itu taubatnya seseorang yang dikunjungi oleh malaikat. Maka malaikat itu sebenarnya berhubungan dengan kita. Meninggal dalam keadaan taubat pun dicintai oleh malaikat. Nah, jadi inilah yang perlu kita ketahui tentang ada koneksi antara kita dan malaikat walaupun kita tidak melihatnya. Kita bertemu kembali di bulan yang akan datang. Sudah mulai masuk ke dalam pembahasan. Setelah kita tahu malaikat ternyata berhubungan dengan kita, setelah itu kita masuk ke pembahasan apa saja adab kita bersama malaikat. Nah, ini yang akan kita bahas di bulan yang akan datang insyaAllah. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.